penyidikan di tingkat KPK misalnya disubordinasikan ke dalam penyidikan oleh polisi misalnya. Bahkan KUHP yang baru kembali mengokohkan supremasi kepolisian di dalam penyidikan atas penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh berbagai penyidikan pegawai negeri sipil, baik itu oleh KPK maupun juga apalagi oleh kementerian dan lembaga. Nah, independensi KPK saat ini bukan hanya mengalami pelemahan dari katakanlah eksekutif itu sendiri, tapi juga dari legislatif dengan undang-undang revisi KPK dan saat ini bahkan dari sesama lembaga penegak hukum, misalnya dari Kejaksaan Agung yang terasa sekali sedang mencoba untuk membangun hegemoni atau membangun supremasi di dalam pemberantasan korupsi gitu. Mungkin saya berhenti di situ dulu. Ya, terima kasih Mas Usman. Dengan pertanyaan yang sama, Mas Uceng. Saya balik ke angka aja ya. Kalau paling angka yang sumbangan terbesarnya itu kan AMD sama Bertelsmann, 19 sama 9. Kalau kita lihat yang paling banyak diukur di dua wilayah itu kan sebenarnya adalah soal suap ya, dan suap dan pemberantasan korupsi. Makanya saya setuju Usman sebenarnya kalau kita bicara soal di sini langkah paling mudah tentu saja adalah mendorong lembaga yang bekerja untuk itu, lembaga yang kita bayangkan harusnya punya untuk itu. Nah, sayangnya di posisi kita ini sekarang lembaga yang langsung direct bekerja di situ kan adalah KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, dan tiga-tiganya sekarang menurut saya punya kondisi yang nyaris sama. Kan kalau pertanyaannya dulu KPK adalah lembaga negara independen, iya, tapi pasca perubahan Undang-Undang 19, KPK tidak lagi seindependen itu. Itu yang membuat saya barangkali dalam beberapa waktu lalu pernah menulis untuk mengatakan KPK sama dengan kejaksaan, sama dengan kepolisian. Sehingga keunikannya atau uniqueness-nya itu udah menjadi nggak ada. Akhirnya memang kesulitan kita untuk berharap di Trisula ini kalau kemudian mereka sama saja. Padahal KPK dibuat untuk menghela atau membantu pemberantasan di kepolisian dan kejaksaan. Dan sekarang kita menggunakan Trisula yang sebenarnya sama semua. Bukan lagi Trisula, sebenarnya kita menggunakan 3 senjata yang sama saja, yang tidak punya uniqueness, tidak punya pembeda. Dan itu yang membuat saya kira agak ribet kalau kita, walaupun saya setuju, tapi agak ribet kalau kemudian kita berharap pada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ada satu faktor lagi kalau kita lihat di Bertelsmann Foundation Transformation Index yang kita turun 9 poin, di situ juga ada catatan soal pencegahan korupsi. Nah, kalau pencegahan ini kan kita turun 9 poin, kalau pencegahan ini kan tentu bukan hanya KPK nih. Ya tentu KPK berperan pada kejaksaan pemberantasan pencegahan. Tapi kalau kita bicara pencegahan, sebenarnya hampir semua lembaga di Republik ini bekerja untuk itu. Mau lembaga eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif, semua juga bekerja secara kelembagaan ya, secara internal. Jadi kementerian dan lembaga itu punya pekerjaan yang sama. Nah, saya kira artinya tagihan ini sebenarnya menurut saya adalah tagihan untuk semua lembaga, mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk bekerja jauh lebih ketat dan kuat. Dan harus diingat, khususnya termasuk peran serta masyarakat sipil pasti juga mau tidak mau ditagih ya, karena di World Justice Project maupun Varieties Democracy kita memang naik 1 poin, tapi 1 poinnya itu tipis sekali, 26 ke 27 dan 22 ke 23. Jadi kalau saya katakan ini Indonesia naik tipis dari tikus menjadi marmut misalnya begitu ya, naiknya tipis banget. Jadi manusianya tetap menjauh sekali. Jadi modelnya cuma tipis, dan itu artinya pekerjaan rumah besar di situ juga tetap ada. Saya kira saat ini menjadi kerja semuanya, walaupun pada saat yang sama ya memang kalau kita bicara soal orkestrasi dalam sistem presidensil ya tentu saja adalah presiden. Ya tapi
dengan pekerjaan rumah yang sebesar ini, saya kira mengharapkan presiden juga menjadi sulit. Itu sebabnya harus didesentralisasi upaya ini kepada semua lembaga yang masih mungkin melakukan itu. Begitu barangkali. Ya, terima kasih banyak Mas Uceng. Ada berbagai tanggapan juga sebetulnya ada di kolom Q&A kita. Salah satunya dari Mas Adi nih dari KPK bahwa tone from the top dipikir juga cukup penting. Artinya memang harus ada political will langsung dari pimpinan tertinggi negara. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah mengetik di kolom chat gitu ya. Banyak sekali tanggapan kemudian pandangan juga ya terkait dengan analisis CPI kita dan bagaimana kontekstual saat ini. Satu lagi sebetulnya pertanyaan dari Mbak Ananda. Beliau adalah jurnalis ya dari Reuters. Tapi teman-teman sebelum itu jika ada yang ingin menanyakan langsung kepada para panelis dipersilakan untuk bisa juga raise hand begitu ya supaya nanti dapat berbicara langsung dan akan diberikan aksesnya oleh operator. Nah, saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Ananda yang juga untuk seluruh panelis sebetulnya ya bahwa beliau ingin menanyakan apakah penyebab utama dari penurunan peringkat CPI Indonesia dari 99 menjadi 109, apakah karena makin terbatasnya ruang kebebasan sipil, apa yang kemudian menjadi trigger utama dan apakah ada spesifik event yang menjadi sorotan sehingga menyebabkan penurunan peringkat ini. Kemudian yang kedua adalah apakah fair jika disebut tren CPI Indonesia mengalami penurunan atau stagnan. Saya mulai dari Mas Usman barangkali. Dipersilakan Mas. Waduh, jawabannya nih pasti berat ini. Bisa dibilang, mungkin saya mulai dari yang kedua ya, kalau nggak salah itu yang kedua itu apakah fair jika disebut tren CPI Indonesia mengalami penurunan atau stagnan. Nah, jelas turun ya dari 37 ke 34 itu jelas turun. Tapi memang kalau kita lihat katakanlah kita ambil VDEM ya, Varieties of Democracy. Untuk pertama kalinya sejak tahun 99, Indonesia setelah ada di gray area, setelah ada di wilayah abu-abu antara demokrasi elektoral dan katakanlah otokrasi, Indonesia masuk ke otokrasi elektoral. Artinya Indonesia bukan lagi negara demokrasi. Pertama kalinya sejak tahun 99. Nah, kalau kita kembali ke paparannya Bung Didi tadi di awal, bahkan sejak tahun 95 atau katakanlah sejak 97, sebenarnya kecenderungan dari masa-masa reformasi 27 tahun itu secara secara umum sebenarnya trennya meningkat secara gradual. Baru kira-kira, koreksi saya kalau salah, Bung Danang, kalau tidak, baru beberapa tahun terakhir ini fluktuasinya terasa gitu ya. Tapi kalau dipukul rata dari tahun 97, 98, 99 itu cenderung naik meskipun ada sesekali turun gitu ya, ada sesekali fluktuasi. Tapi dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir kelihatan sekali naik turunnya itu ada goncangan dan fenomena yang terakhir saya kira turunnya nggak tanggung-tanggung 3 poin gitu. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini sebenarnya Bung Didi yang harus menjawab gitu ya. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya pelajari sekilas dari paparannya TI dan juga kemarin kami rapat tentang temuan ini, ada 3 setidak-tidaknya sebabnya gitu ya. Yang pertama itu adalah melemahnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Ya. Pengelolaan keuangan negara ini bisa menimbulkan semacam maksud saya pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan itu menimbulkan lemahnya akuntabilitas dan dengan demikian meningkatkan persepsi korupsi gitu ya. Yang kedua adalah sebab yang menyangkut masih tingginya kasus-kasus korupsi ya. Jadi sekilas mungkin kejaksaan akan berbangga hati bahwa mereka memamerkan pemberantasan korupsi, tapi pada saat yang sama persepsi masyarakat belum tentu berubah dengan positif bahwa kasus korupsi sudah tidak lagi tinggi gitu. Dan sebaliknya
turunnya skor Indonesia ini menunjukkan bahwa kasus korupsi masih tinggi di Indonesia, dan itulah yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang korupsi di negara ini. Ya, persepsi ini berbeda tolak belakang dengan persepsi yang diperlihatkan oleh sebuah survei bahwa ada kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo gitu. Dan yang terakhir tentu saja seperti dijelaskan oleh Bung Didi di awal juga, memang ada sumber-sumber referensi dari indeks-indeks yang 13 itu atau yang 9 indeks itu yang dirujuk oleh TI yang memperlihatkan kurangnya atau melemahnya kebebasan sipil, melemahnya ruang publik untuk mengkritik, untuk memprotes, termasuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Dan dengan demikian mempengaruhi persepsi korupsi oleh masyarakat gitu. Nah, ini yang saya kira mungkin bisa dikatakan sebagai tiga sebab umum gitu ya. Meskipun eh, mungkin Bung Didi bisa lebih menjelaskan informasi spesifiknya itu ya tentang penurunan peringkat CPI Indonesia dari 99 ke 109 gitu. Tapi saya kira beberapa peristiwa yang tadi saya sebutkan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk yang dimulai dari efisiensi awal tahun lalu, pemangkasan berbagai sektor, kementerian, lembaga, termasuk di bidang hak asasi manusia, gender, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, atau di bidang layanan publik untuk korban seperti LPSK gitu ya. Itu telah menjadi sebabnya, termasuk korupsi yang masih tinggi dan kurangnya kebebasan sipil dengan kriminalisasi yang terus berlanjut, perburuan para aktivis yang mungkin tidak pernah ada presidennya. 5.000 orang lebih ditangkap, hampir 1.000 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan sekarang mungkin paling tidak 300 orang sedang menjalani proses peradilan. Jadi itu menimbulkan semacam climate of fear, semacam iklim ketakutan di masyarakat untuk berurusan dengan politik ya, entah itu urusan korupsi yang dipersoalkan di dalam demonstrasi-demonstrasi Indonesia Gelap maupun demonstrasi Agustus, maupun juga mempersoalkan urusan politik dalam pengertian kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah atau parlemen yang sangat pro-elit seperti kenaikan tunjangan anggota dewan beberapa bulan yang silam. Uh, saya kembalikan ke Iza. Ya, makasih Mas Usman. Barangkali Mas Didi ada tambahan Mas terkait dengan pertanyaan Mbak Ananda ini. Kalau jawaban saya sebenarnya mirip ya. Tadi kan salah satu sumber data CPI dari IMD World Competitiveness Yearbook 2025. Itu sebenarnya pertanyaan sangat simpel ya. Korupsi dan suap ada atau nggak ada. Di sini pengusaha menilai bahwa korupsi ini di tahun lalu 2025 semakin parah. Meskipun mungkin tingkat korupsinya itu kalau misalkan anggaplah data tren korupsi dari ICW. ICW kan dia melakukan pemantauan ya tiap tahun, dicek berapa sih kasus korupsi yang diproses di kejaksaan, di KPK dan kepolisian, coba dihitung. Cuma memang tahun ini belum keluar, nanti coba penasaran. Cuma kalau dari persepsi tadi, sekali lagi persepsi itu kan dia coba jadi jembatan tuh antara reported crime dan juga true crime-nya berapa banyak. Di sini memang tadi kan ada hambatan juga gimana kalau misalkan lapor kasus, apakah dipersulit gitu. Jadi akses to justice benar atau enggak gitu. Ada atau enggak gitu. Terus kalau misalkan nggak ada backing, apakah bakal diproses gitu laporannya? Itu juga jadi pertanyaan. Dan juga satu lagi memang selain dari IMD World Competitiveness Yearbook, penurunan dalam kedua tadi ada di indeksnya Bertelsmann Foundation Transformation Index terkait pencegahan korupsi yang dinilai juga belum efektif. Itu penurunannya juga cukup dalam, 9 poin. Jadi compounding ya, bisa dibilang udah korupsi dipersepsikan makin sering, tapi pencegahannya juga sama sekali nggak efektif gitu. Jadi kalau tadi minjem analogi Mas Danang, mungkin ini terlalu ngincar sensasional di media lah gitu, pamer uang gitu di apa uang sitaan negara dari kasus Duta Palma dan lain-lainnya. Tapi eh, kalau secara persepsi eh, pengusaha dan ekspert juga masih belum ketipu lah dengan sekedar tadilah show off seperti itu. Jadi memang harus lebih otentik sih ya, bukan sekedar clickbait lah pencegahan korupsinya.
Baik, makasih Mas Didi. Barangkali Mbak Linda ada tambahan, utamanya terkait dengan terbatasnya ruang kebebasan sipil, Mbak. Ya tadi, makasih Mbak Iza. Tapi sebelum ke poin itu, saya mau bilang kayaknya penting untuk menegaskan bahwa negara itu berkepentingan kalau indeks korupsi kita tuh eh, rendah gitu ya, atau kita baik dalam tidak berkorupsi gitu. Selama ini kan seolah-olah ada kesan bahwa yang berkepentingan dengan pemerintahan yang bersih dan baik itu hanya warga gitu. Padahal pemerintah bisa dapat kredit gitu dengan apa namanya perubahan status Indonesia yang terakhir di MSCI itu kan persis ketika apa namanya proses bagaimana bekerjanya praktek politik keluarga itu kan eh, makin kacau kan itu di mana eh, apa kredibilitas Indonesia di mata pasar internasional dan pasar global itu menurun gitu. Nggak ada yang percaya karena aturan main yang serba berubah, penempatan orang yang bukan pada ahlinya di tempat yang strategis kan gitu-gitu tuh. Jadi menurut saya perlu jadi collective agreement gitu ya bahwa ada ada common ground gitu bahwa warga dan negara itu punya kepentingan yang sama agar korupsi itu ha- eh, menurun gitu tingkat apa maksudnya tingkat korupsi itu menurun gitu. Karena pada akhirnya ketika kemudian lembaga internasional cabut gitu atau mau apa namanya jewer telinganya Indonesia atau jewer mungkin jadi antek asing ya, tapi mengingatkan gitu ya. Itu kan jadi pada akhirnya kan semua kembali pada ekonomi Indonesia gitu. Dan sebelumnya World Bank itu pernah bikin ya meskipun dianggap punya masalah doing business itu ease of doing business DOB. Itu kan Indonesia juga salah satu yang skornya jelek itu pasti di bagian korupsi gitu. Ya, itu pengurusan pengurusan izin gitu. Nah, jadi menurut saya tuh ini perlu nggak tahu gimana caranya, tapi menurut saya bahwa eh, kalau korupsi kita rendah gitu, itu kenanya tuh ke baik ke warga maupun ke negara dan pemerintah gitu. Karena pada akhirnya ini semua berujung pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan internasional dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kesan saya jangan sampai kemudian kita seolah kita doang yang berkepentingan sama KPK, berkepentingan enggak, ini semua buat 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 ke mutual mutual benefit gitu buat negara dan pemerintah dan buat kita juga gitu. Mungkin saya mau nambah poin itu aja sih, Mbak, untuk menegaskan bahwa yang ribut-ribut tuh yang bukan cuma kepentingan kita gitu, warga maksudnya, tapi ya, terima kasih. Ya, makasih Mbak Linda. Ini jadi satu poin penting sebetulnya. Mas Uceng, silakan Mas dengan pertanyaan yang sama, Mas. Eh, saya kok jadi kelupaan pertanyaannya tadi. Gimana tadi? Em, Jadi soal ini Gimana tadi pertanyaannya? penyebab Penurunan paling utama besar ya, penurunan dijawab. ya. Ceng yang Oh, yang cerita. penurunan besar ini. Saya ingin katakan begini, kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan ya, penurunan terbesar kita kan di 2 poin itu, di 19 poin, satu kemudian 9 poin. Dan yang dihitung persis, yang dihitung itu adalah suap, ada nggak suap atau tidak. Yang kedua yang dihitung adalah bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi. Artinya ada suap atau tidak, kita bisa simpulkan naik 19 poin, artinya orang makin kecewa. Artinya suapnya makin, permintaan suap itu makin tinggi. Dan yang kedua, artinya kita tidak kunjung punya resep yang memadai untuk pencegahan dan kita tidak punya itikat yang memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi karena penegakan hukumnya juga berantakan. Nah, makanya kalau dipetakan, itu yang saya bilang di pertanyaan sebelumnya bahwa ini tanggung jawabnya menjadi kalau mau disederhanakan, tanggung jawabnya terbesar adalah APH. Satu, jelas APH, aparat penegak hukum, karena langsung soal suap. Soal suap ini kan aparat penegak hukumnya ada, termasuk juga kalau kita mau bicara dalam konteks eksekutif, ada yang namanya saber pungli, punya peluang besar untuk melakukan itu. Dan di sini artinya tidak berjalan efektif. Dan yang kedua adalah pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dan pemberantasan di situ ada KPK, ada kejaksaan dan kepolisian, plus pada saat sama semua lembaga-lembaga. Karena lembaga-lembaga itu berperan ekstra untuk semua, baik di pencegahan maupun bicara soal menangkal suap.
Makanya saya kira, dan yang menarik ya, kalau kita lihat dua indeks ini menggunakan angka hasil hasil survei. Kalau kita lihat ya, AMD itu dilakukan di Februari sampai Mei 2025, dan Bertelsmann itu agak panjang ya, 2 tahunan dari Januari 2023 sampai Januari 2025. Artinya menurut saya ini angka yang masih terpengaruh awal, masih terpengaruh akhir Jokowi dan awal Prabowo kan sebenarnya angka ini. Kalau kita mau pakai jujur, penurunan 19 dan 9 poin ini kan adalah awal Jokowi, akhir Jokowi khususnya Bertelsmann, dan awal Prabowo. Kalau kita mau bicara soal kalau kita mau bicara soal AMD, karena AMD itu Februari Mei 2025, dan kalau Foundation Transformation Index itu Januari 2023 sampai 2025. Jadi makanya saya bilang tadi, saya menunggu sebenarnya angka berikutnya. Karena dugaan saya, Bang Usman, Mbak Linda, Mas Danang, dugaan saya ini makin parah sebenarnya nih. Khususnya kalau ditarik dari 2026. Nah, survei di 2026 dengan fakta-fakta tadi yang saya bilang ya, Mbak Linda bilang misalnya sumbangsinya bukan lagi soal ketidakmampuan mengurus negara, tapi manipulasi. Itu yang membuat misalnya indeks saham kita kan di freeze sementara waktu. Ada banyak tindakan-tindakan yang memperlihatkan bahwa Indonesia memanipulasi angka. Ya, dan itu dilakukan di tahun 2025 sampai 2026 ini. Makanya tadi saya bilang, saya tertarik tanpa bermaksud menjadi cenayang, tapi saya menunggu betul bagaimana angka ini di 2026 yang mungkin akan dihitung kalau pakai logikanya survei CPI metodenya ini, artinya mungkin akan dihitung di bulan-bulan ini sampai pertengahan tahun. Dan dugaan saya akan makin parah ya, karena yang tadi perkembangannya makin banyak hakim yang ditangkap, makin memperlihatkan pemberantasan korupsi yang gimmick ya, karena gimmick-gimmick tuh yang tadi pinjam duit yang tadi disampaikan oleh Bang Mas Danang. Nah, dugaan saya ini akan naik karena kejadiannya itu kan kebanyakan terjadi di 2025 pertengahan sampai 2026 ini. Saya tidak bermaksud menjadi cenayang, Bang Usman dan Prof. Linda, tapi saya pengen kalau ada yang mau coba, apakah tahun depan akan naik atau tidak, dugaan saya akan turun nih. Dugaan saya akan makin turun, makanya untuk menjawab tadi, apakah tren Indonesia akan menurun, dugaan saya akan menurun. Kalau masih menggunakan pola yang sama ya. Bayangkan AMD dan Bertelsmann yang surveinya saja di akhir Jokowi dan awal Prabowo itu menunjukkan angka yang tidak menyenangkan. Apalagi belakangan yang saya lihat makin parah. Begitu barangkali. Ya, terima kasih banyak Mas Uceng. Ibu Bapak rekan-rekan sekalian, karena keterbatasan waktu begitu ya, jadi memang ini menjadi sesi akhir dari diskusi kita pada siang hingga sore ini. Saya sebelum menutup diskusi kita, saya izin meminta closing statement sebetulnya dari para panelis. Mungkin izin dari Mbak Linda terlebih dahulu. Mbak Linda. Bagian susah langsung saya duluan ya, Mbak. Apa ya? Pemberantasan korupsi itu punya kemanfaatan baik ke warga maupun ke negara. Jadi mari bersama-sama kita hajar korupsi ini gitu. Mungkin gitu kali ya, Mbak ya. Agak Ya, aneh sih jawabannya. harus kita hajar memang, Mbak. Baik, Mas Usman, barangkali Mas ada closing statement untuk diskusi kita, Mas. Saya ya? Betul. Oke, ini pas banget nih. Baru kedatangan
pelajar-pelajar dari SMA Gonzaga mau bicara tentang demokrasi. Jadi perburuan terhadap para aktivis yang dianggap kritis di dalam demonstrasi Agustus tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan dengan indeks ini ada pembenahan-pembenahan ke depan dalam memperkuat kembali demokrasi Indonesia dengan memperkuat pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Itu dulu Terima penutupnya. kasih Mas Usman atas closing statement-nya. Mas Uceng, silakan Mas. Eh, saya tadi udah closing nih. Kalau saya lihat lagi-lagi ya, kalau angka yang paling ancur-ancuran itu ya itu tadi soal suap, kasus-kasus orang merasa makin sering dipajakin dalam tanda kutip dipalakin gitu, plus pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tidak kuat. Artinya peran besarnya menurut saya pasti adalah melakukan injeksi di wilayah itu. Dan kalau kita bicara pemberantasan korupsi, pasti semuanya diperbaiki itu. Pasti aturannya, kita butuh perbaikan undang-undang, kita butuh memperbaiki aparat penegak hukumnya, kita butuh memperbaiki institusi penegakan hukumnya. Makanya independensi KPK pasti akan menyumbangkan menurut saya, menyumbangkan sesuatu, karena biasanya yang menghela orang percaya pada pencegahan dan pemberantasan korupsi itu ya pasti adalah kita bicara soal institusi, kita bicara soal bunyi peraturan, dan kita bicara soal kultur, mulai dari kultur penegak hukum dan masyarakatnya. Tapi yang kedua, saya kira sumbangsi demokrasi tidak kecil. Kenapa? Karena angka kita yang jeblok, yang sama aja, nggak naik-naik, itu adalah ya varieties demokrasi dan World Justice Project. Ya maksudnya naiknya tipis sekali, 1 poin. Tipis sekali itu menurut saya adalah kenaikan yang persis yang saya bilang tadi, kita naik kelasnya dari tikus menjadi marmut gitu, kira-kira begitu. Bentuknya masih sama, modelnya masih sama, cuma satu agak kelihatan lebih lucu aja gitu dalam tanda kutip. Karena tetap saja 22 ke 23 dan 26 ke 27. Nah, ini pun artinya harus menjadi pekerjaan rumah besar, plus kita bicara soal ekonomis dan purge. Yang dua-duanya bicara soal bicara soal konflik of kepentingan, bicara soal anggaran publik yang masih dikorup. Peran besar itu kalau diperbaiki menurut saya akan memperbaiki. Masalahnya menurut saya 1 tahun belakangan ini agak ancur-ancuran, makin ancur-ancuran itu kan. Makanya dugaan saya tadi tanpa bermaksud menjadi cenayang, saya bilang jangan-jangan tahun depan makin jeblok tuh. Nah, kalau makin tahun depan tiba-tiba makin baik ya, walau alam saya bisa jadi. Itu barangkali Mbak Iza. Ya, terima kasih banyak Mas Uceng. Nanti kita lihat tahun depan, Mas. Baik, terakhir Mas Danang sekaligus menutup peluncuran CPI tahun 2025, Mas. Silakan, Mas. Iya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah memberikan tanggapan terhadap indeks persepsi korupsi. Jadi ini indeks ini hanya sedikit gambaran ya tentang problem korupsi, dan melalui indeks persepsi korupsi ini kami tidak mengukur sebetulnya perbaikan atau kemunduran gitu ya. Ini fenomena yang sosial yang tidak mudah, tetapi melalui persepsi bisa diukur kemajuan dan kemunduran. Tentu tidak sempurna karena pasti ada problem catatan dengan soal metodologi, tetapi saya kira CPI yang relatif konsisten dan rutin dipublikasikan tiap tahun gitu ya. Kemarin ada indeks public integrity gitu ya, salah satu kritik terhadap CPI yang berbasis persepsi, ada indeks public integrity, trennya juga turun gitu ya. Berapa tahun naik, akhirnya turun juga. Kalau public integrity ini yang diukur adalah kelembagaan institusinya, ternyata juga mulai menunjukkan penurunan, jadi konsisten. Governance Matter terakhir tahun 2003 punya World Bank, belum diupdate lagi gitu ya. Tetapi kalau Governance Matter kan mirip dengan CPI, ini menggunakan indikator berbagai survei lain, jadi kira-kira temuannya akan relatif sama. Jadi saya kira ini menjadi alarm bagi kita bahwa
korupsi ini semakin memburuk dan saat yang sama kita menghadapi bukan lagi demokrasi yang mundur tapi malah mengarah kepada otoritarian atau kemudian ada beberapa definisi, tapi saya kira ini yang kemudian membuat alarm bagi kita dan terutama peran masyarakat sipil, ruang publik yang semakin menyempit sehingga kemudian akan sulit bagi kita untuk berkontribusi untuk memerangi korupsi ketika ruang publiknya dibatasi. Tapi tentu ini tidak menjadi akhir baik kita dan juga ini tentu tidak membuat kita patah semangat. Justru ini kita perlu berikhtiar, berpikir keras gitu ya, agar jangan sampai teman-teman tadi ada 5.000 yang ditahan, 1.000 yang diadili, 300 yang masih menghadiri pengadilan, justru sia-sia pengorbanan mereka. Tapi saya kira karena mereka semuanya ini kan melawan praktek korupsi oleh DPR dan saya kira ini menjadi mendorong kita untuk terus bersama-sama memerangi praktek korupsi. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Danang. Tentu saya sebagai moderator tidak akan menyimpulkan apapun begitu ya. Karena tadi satu kata kuncinya, negara kita sedang menuju otoritarian. Jadi pekerjaan rumahnya akan semakin berat ke depan begitu. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan Ibu Bapak, tetapi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Tetapi kami mengupload seluruh materi dan juga press release di website kami ti.or.id. Semoga dapat diakses dan juga semoga dapat memperjelas begitu ya kira-kira metodologi CPI dan lain sebagainya yang mungkin Ibu Bapak ingin ketahui. Baik, ini menjadi penutup dari diskusi kita pada siang hingga sore. Terima kasih banyak kepada Mbak Bivitri, kemudian Mbak Linda, Mas Usman, Mas Uceng, dan seluruh Ibu Bapak dari kementerian, lembaga, mitra pembangunan, kedutaan, dan juga teman-teman dari organisasi masyarakat sipil yang sudah bertahan sekitar 2 jam sampai 3 jam begitu ya di webinar kita. Terima kasih banyak. Saya izin undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di peluncuran tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.